ya seperti yang semua kita harapkan. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan masih di bab yang sama ya, tentang peta, pengetahuan jauh dan sistem informasi geografis. Namun sebelumnya kita sudah belajar tentang penginderaan jauh ya, tentang penginderaan jauh, bagaimana tahapan kerjanya, bagaimana citranya, macam-macam citranya, ada citra foto dan citra non foto. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini tentang sistem informasi geografis atau yang disebut dengan SIG ya. Pengertian SIG itu sendiri apa? SIG adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan geografi. Jadi suatu sistem, ingat ya, suatu sistem. Berarti di sini ada sistem yang bekerja. Siapa yang bekerja adalah komputer. Jadi sistem informasi geografi secara garis besarnya adalah sistem yang dikerjakan oleh komputer. Nah, yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan atau informasi yang berkaitan dengan geografi. Jadi nanti setelah dapat datanya diolah di komputer, komputer itu siapa yang memegangnya, yang mengolahnya adalah kita sendiri, manusia sebagai usernya ya, sebagai pengguna. Nah, dia akan menyajikan beberapa informasi tentang geografi. Nah, sesuai dengan objek apa yang diberikan, objek apa yang dibutuhkan, objek apa yang diperlukan, dan sesuai dengan penggunanya. Oke, komponen SIG. Komponen SIG ini terdiri ada data, masukan atau input. Ya. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, perangkat lunak atau software. Yang keempat adalah manajemen data. Saya bahas satu dulu, data, masukan atau input. Nah, sistem kerja komputer ini tentunya perlu input dulu, input data dulu. Apa data apa? Nah, data ini bisa berupa penginderaan jauh, hasil dari penginderaan jauh. Ya, jadi input ini bisa dihasilkan dari inderaja. Data dari inderaja yang diperoleh. Apa itu inderaja? Adalah penginderaan jauh. Jadi data yang sudah kita rekam, penginderaan jauh yang sudah direkam oleh sensor, maka kita akan olah di komputer dengan menggunakan sistem informasi geografis. Nah, itu yang disebut dengan input data atau masukan data. Yang kedua adalah perangkat keras atau hardware. Nah, tentunya kalian pasti tahu perangkat keras komputer itu apa saja. Bisa printer, bisa plotter ya, CPU ya, monitor, itu adalah perangkat keras. Perangkat lunak atau software. Nah, perangkat inilah yang sistem aplikasi yang digunakan, aplikasi yang dijalankan oleh sistem informasi geografis. Seperti apa? ARC Info ya. Jadi bisa juga MAP. Jadi perangkat lunak ini, software ini, sistem informasi geografis sebenarnya banyak ya. Bisa kalian baca di buku LKS kalian, itu ada. Salah satunya ada ARC Info, Map ya. Jadi ini yang digunakan. Manajemen data, yang keempat ada manajemen data. Manajemen data berarti di sini apa? Yang mengolah data. Jadi data ini, manajemen data ini siapa yang mengolahnya? Adalah user, pengguna atau manusia atau kita sendiri ya. Jadi kita sudah dapat nih input datanya, sudah ada softwarenya, sudah ada hardwarenya ya. Dan lalu manusia itu sendiri yang akan memanajemen atau mengolah data tadi. Nah, tahap kerja SIG. Tahap kerja SIG ini ada pemasukan data, ada manajemen pengolahan basis data, ada memanipulasi data dan analisis data. Pemasukan data, ada transformasi koordinat, ada akuisisi, ada digitasi, ada pembangunan topologi data, ada tabulasi, ada pemberian atribut. Nah, ini adalah masih pemasukan data, transformasi koordinat. Transformasi koordinat ini adalah memberi titik-titik koordinat ya pada peta atau pada permukaan bumi, di bidang permukaan bumi. Akuisisi, digitasi. Nah, ini adalah pemberian nama, ada salah satunya pemberian nama atau atribut ya. Atribut pada permukaan bumi atau objek yang digambarkan. Nah, manajemen pengolahan basis data. Manajemen pengolahan basis datanya ada pengarsipan, ada
Jadi ini ada arsip data, nanti disimpan ya, data yang sudah dikelola itu bisa diarsipkan. Pemodelan ini artinya tergantung usernya, pengguna itu sendiri mau diapakan data ini, mau dianalisis yang seperti apa. Jadi objeknya sudah ada, datanya sudah ada, tergantung usernya, pemodelannya ini menganalisisnya seperti apa. Jadi analisis data ya, lebih ke analisis data untuk pemodelan. Untuk manipulasi data dan analisis data. Manipulasi ada networking. Networking ini berarti jaringan. Jadi kalau misalnya ada suatu wilayah pengen pemasangan pipa PDAM ya, pemasangan kabel PLN. Nah, itu perlu peta ya, perlu objek di permukaan bumi yang mana yang mau dipasang, yang mana yang mau dibutuhkan jaringannya. Nah, networking ini fungsinya. Jadi networking ini akan memberikan titik-titik ya, titik-titik permukaan bumi tentang jaringan, pemasangan jaringan. Misalnya pump tadi, kata saya tadi, atau misalnya listrik, pemasangan listrik. Nah, ini lebih ke networking. Buffering. Buffering ini bentuknya lingkaran. Jadi misalnya pengen tahu nih daerah di laut itu yang tercemar minyak, ya, berapa luasnya permukaan laut? Nggak mungkin kita menelusuri laut yang terkena minyak ini kita menghitung berapa kilometer luasnya. Nah, dari buffering ini, bentuk lingkaran ini kita tahu bisa menganalisis, oh berarti luasnya ini luasnya pencemaran laut ini karena minyak, tumpahan minyak ini bisa bisa dianalisis. Nah, berapa luasnya itu bisa diperkirakan berapa luasnya, itu buffering 3 dimensi. Nah, jadi pembuatan SIG ini bisa berupa bentuk 3 dimensi. Nah, kalian bisa lihat dalam Google Map ya, dalam sistem informasi geografis ini hasilnya bisa kalian dalam bentuk dari Google Map. Kalian gunakan Google Map itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bisa kalian lihat itu seperti bentuk permukaan bumi sebenarnya. Nah, itu dari 3 dimensi ya. Jadi ada klasifikasi, yang berikut ada klasifikasi, ada overlay. Nah, ini klasifikasi overlay ini adalah tergantung penggunanya. Untuk apa sih klasifikasinya? Misalnya tadi contohnya tadi tumpahan minyak ya, tumpahan minyak di laut tadi sudah kita rekam objeknya. Klasifikasinya bagaimana sih? Batas lautnya di mana misalnya. Terus juga bisa minyak itu jenisnya apa misalnya ya. Daerahnya itu merupakan daerah dataran apa. Nah, itu bisa diklasifikasikan ya. Nah, lautnya apa misalnya. Jadi itu klasifikasi artinya mengelompokkan ya. Jenis minyak yang tumpah mungkin bisa luasnya berapa. Tuh, overlay ini juga sama dengan klasifikasi. Contohnya seperti ini. Kalau overlay ini tumpang susun ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya daerah rawan erosi misalnya. Daerah rawan erosi ini nanti di overlay-nya ditumpuk tumpang susunnya, tingkat erosinya di mana atau kemiringan lerengnya seperti apa. Jadi kalau daerah yang rawan erosi pada umumnya adalah mempunyai kemiringan lereng yang curam. Jadi dari overlay ini bisa tumpang susun ya, ketinggiannya seperti apa, ketinggian tempatnya seperti apa, curah hujannya seperti apa. Nah, oke. Dari sini penjelasan Ibu mengenai sistem informasi geografis. Kalian bisa, kalau kalian kurang paham apa yang Ibu sampaikan, silakan kalian bisa kita diskusikan di grup ya, ataupun japri Ibu langsung. Oke, demikian penjelasan dari Ibu mengenai sistem informasi geografis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.